hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang akikah, maka itu hubungannya adalah anak kita. Karena yang kita akikahi adalah anak kita. Yang disebut akikah itu artinya al-qat'u, artinya memotong. Memotong yang dimaksud di sini oleh ulama, ada yang memaksudkan memotong itu memotong rambut, ada yang memaksudkan al-qat'u itu memotong kambing. Makanya di setiap acara akikah pasti ada potong kambing, pasti ada potong rambut. Akikah ini adalah wujud rasa senang orang tua kepada anaknya. Akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Karena sunnah muakkad itu telah mendekati kepada kewajiban. Artinya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan. Akikah menjadi wajib apabila sebelumnya dinazarkan. Kalau tidak, maka akikah itu hukumnya sunnah. Akikah itu yang sesungguhnya yang pas, yang lebih utama itu adalah ketika anak kita berumur 7 hari. Kalau tidak bisa 7, 40, tak bisa 40, yang penting belum balik. Kalau sudah balik masih bolehkah? Boleh-boleh saja, tapi kesunahannya sudah hilang. Kesunahannya sudah hilang. Kenapa? Karena anak yang sudah balik itu berarti anak sudah bisa ikhtiar sendiri. Jadi anak itu bisa mengakikahkan dirinya sendiri, bisa juga oleh orang tuanya. Kalau yang sudah balik, ini hukum Pak, biar kita tahu, biar kita tidak salah. Kalau anak yang sudah diakikahkan, berarti bapak dan ibu telah menebus anaknya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap bayi yang dilahirkan yang belum diakikahkan, maka anakmu itu adalah turhan. Turhan artinya digadaikan. Selama belum diakikahkan, maka anakmu itu tergadai. Sama dengan kita gadaikan emas ke pegadaian. Berarti belum bapak tebus, belum ibu tebus anaknya itu. Sampai anak kita itu diakikahkan. Itulah tebusan dari anak kita yang diakikahkan. Laki-laki kalau kita akikahkan itu dua kambing. Kalau yang perempuan 1. Kenapa laki-laki itu 2, kalau perempuan 1? Ada alasannya. Beberapa alasan, saya utarakan 2. Yang pertama, karena anak laki-laki itu lebih diharapkan kelahirannya ketimbang perempuan. Bukan berarti ke perempuan orang tua tak mau, tetapi rata-rata orang tua lebih ingin dia punya anak laki-laki daripada perempuan. Makanya dia harus 2. Yang kedua alasannya, karena anak laki-laki itu calon pemimpin dia. Dan dia ketika menerima waris, dia itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Makanya kalau anak laki-laki kalau diakikahi itu harus 2 kambing, bukan 1 kambing. Kalau anak perempuan baru 1 kambing. Jadi itu tujuannya. Jadi di sunnah akikah ini sesungguhnya sambil diakikahkan, sambil kita kasih nama, sambil ya kita doakan seperti itu. Jadi memberi nama anak itu sunnah itu 7 hari berbarengan dengan kita mengakikahi anak. Kenapa? Karena anak ini memang harapan kita Pak, Bu. Anak itu harapan kita di masa yang akan datang. Artinya kita ketika kita punya anak, kita ingin punya anak, maka kita harus persiapkan dari sebelum anak itu ada di rahim ibu. Mulai dari kita buatnya sampai di dalam rahim, sampai lahir, sampai di luar dia bayi, menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa. Itu kewajiban orang tua untuk menjaga dan mendidiknya, mengarahkannya. Kenapa? Ketika kita salah mendidik anak, ketika salah mengarahkan anak, maka anak tidak akan menjadi seperti apa yang kita harapkan. Dia justru bisa jadi menjadi musuh kita kelak. Na'udzubillah. Makanya kalau utamanya ke ibu-ibu, kalau punya anak kecil diayon segala macam itu,
sambil doakan itu. Anak digendong mau tidur oleh bapaknya atau digendong oleh ibunya, doakan Pak, dinyanyikan. Kalau mau nidukan anak, nyanyikan dengan doa, nyanyikan dengan salawat, jangan dangdute. Udah gitu dangdute yang ndak-ndak. Lagu Weu Ting Ting yang dilagukan. Kemana, kemana, kemana. Akhirnya besar aja kesasar anaknya. Kan lagi kecil udah diajari. Kesasar. Kata Rasulullah, kalau anakmu ingin cerdas, pengen cerdas dah anaknya. Pengen punya anak pintar enggak? Pengen cerdas anaknya. Rasulullah membimbing kita seperti ini. Kalau kita ingin anak kita cerdas, anak masih dalam gendongan ini nih. Kalau kita ngayun segala macam atau kita gendong, itu doakan ini Pak. Ahmad Muhammad Mustafa Toha Rasulullah. Ahmad Muhammad Mustafa Toha Rasulullah. Terserah Bapak mau lakukan India, mau dilakukan Arab, dilakukan Belanda, terserah. Yang penting lafadznya itu. Ahmad Muhammad Mustafa Toha Rasulullah. Ahmad. Lakukan itu, setelah itu tiup ubun-ubunnya. Insya Allah anak Bapak cerdas. Itu yang pertama. Banyak doa tuntunan dari Rasulullah. Yang kedua, bacakan ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya? Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Fafahamna Sulaiman wa kullan atainaha hukman wa ilma. Kenapa doa Nabi Sulaiman yang kita bawa? Karena Nabi Sulaiman itu yang ngerti seluruh bahasa, baik itu bahasa makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal, bahasa manusia, bahasa jin, bahasa setan, bahasa binatang, semua Nabi Sulaiman itu paham. Diharapkan mudah-mudahan anak kita itu cerdas seperti Nabi Sulaiman. Meskipun tidak sama, paling tidak sikit-sikit kita kebagian dari kecerdasan Nabi Sulaiman itu. Itu yang disunnahkan. Jangan ditakut-takut. Tidur. Udah tidur nanti kau ada atunya, ada baongnya, ada baong. Akhirnya anaknya sekali besar takut anaknya. Penakut anaknya akhirnya. Kenapa? Karena itu imbas dari orang tuanya yang salah di dalam mencetak anaknya. Orang tua adalah cetakan. Anak itu yang kita cetak. Kalau bapak mencetak semen dengan cetakan bata, maka semen akan menjadi bata. Ketika bapak cetakannya itu tempayan, maka semen akan menjadi tempayan. Begitu juga anak bapak ibu sekalian. Kalau bapak mencetaknya menjadi anak soleh, dibimbing dengan cara-cara Islam, maka anak bapak menjadi anak soleh. Begitupun sebaliknya, ketika bapak mencetak anak-anaknya dengan cetakan yang tidak benar, dengan cetakan yang tidak sesuai dengan agama, maka anak kita dipastikan anak kita akan menjadi orang yang tidak benar pula, yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Makanya adanya akikah seperti ini bukan perbuatan syirik, ini bukan perbuatan bid'ah apapun ataupun yang lainnya, tapi ini memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak dasar hadisnya yang ada di dalam kitab-kitab hadis, baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Memang hukumnya sunnah muakkad dan itu sangat dianjurkan. Bagaimana hukumnya kalau kita mengakikahkan orang yang telah baligh? Kalau mengakikahkan anak yang sudah baligh atau bapak mengakikahkan orang tuanya, maka hukum akikahnya tidak sah apabila kita tidak minta izin dulu kepada orang yang bersangkutan, kepada anak kita yang sudah baligh, kepada orang tua kita. Izin dulu, Pak, ini Pak, aku mau akikahkan bapak nih. Bapak katanya belum pernah akikah. Mau aku akikahkan Pak, boleh enggak? Oh iya nak, boleh. Anaknya yang sudah dewasa juga bilang ke anak, nak, aku mau akikahkan kamu. Kenapa? Karena anak ketika sudah baligh, dia sudah punya hak pilihan. Bisa saja dia berakikah untuk diri sendiri, mencari sendiri, bisa juga diakikahkan orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, boleh enggak kita akikahkan? Boleh saja Pak, tapi kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, bapak punya kambing, kambingnya jual, sedekahkan ke masjid, sedekahkan ke pesantren, sedekahkan ke musola, itu yang lebih utama. Kalau tidak ada wasiat, kita tidak punya hak
untuk mengakikahkan orang tua kita yang sudah meninggal. Jelas Pak ya? Jelas ya? Ini terputar tentang akikah. Kita tak perlu lama-lama, sedikit saja. Yang penting kita paling tidak di pertemuan ini ada ilmu yang bisa kita bawa pulang meskipun sedikit, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita doa sama-sama. Kita doakan anak dari Bapak Didi Rudianto ini mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Tidak cuma berilmu tapi juga berakhlakul karimah. Kalau cuma punya ilmu, ilmunya banyak, tak punya akhlak, itu tidak ada gunanya juga. Berakhlak juga, tak punya ilmu, dia akan ketinggalan juga. Maka dua-duanya harus ada pada diri anak kita, apalagi di zaman sekarang ini. Orang yang punya ilmu diharapkan ketika dia dididik agama, dididik ilmu umum, ilmu agama, diharapkan dia ketika dapat ilmu, maka nurnya ilmunya juga ikut. Kenapa? Orang yang dapat ilmu tapi nur ilmu tidak dibawa oleh anak itu, maka ilmunya tidak akan ada manfaatnya. Justru sebaliknya, yang tidak membawa nur ilmu, orang punya ilmu tapi nur ilmunya tak dibawa, maka ilmunya akan membawa malapetaka, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga bagi orang lain. Fa'lam bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhdi lihasi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang ahli maksiat. Mudah-mudahan anak kita semua, anak yang sahibil hajah ini, Bapak Didi Rudianto ini, jadi anak yang pintar, anak yang soleh, yang sesuai harapan kita, dapat meneruskan perjuangan agama, menegakkan agama Allah ini, dapat berbakti kepada bangsa negara kita Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.